Roni menghampiri Salma yang sibuk dengan laptop di hadapannya. Roni sedikit mencolek bahu Salma. "Kenapa, Mas?" tanya Salma dengan pandangan yang masih menatap laptop. Roni menghembuskan nafas kasar dan terdengar oleh Salma. Salma tersenyum tipis, lalu mematikan laptop dan meletakkannya di meja. "Kenapa?" tanya Salma lagi sembari menghadapkan tubuhnya ke Roni. Roni sedikit memanyunkan bibirnya. Salma tersenyum gemas. "Kenapa sih Mas Roniku ini?" tanya Salma lagi sambil menguyel-nguyel pipi Roni. Roni berusaha mempertahankan diri agar tidak tersenyum. Namun Salma tidak menyerah begitu saja. Aduh, Bapak Bupati bisa ngambek juga ya. "Lihat dek, ayah kamu lagi ngambek sama bunda," ucap Salma sambil berbisik ke perutnya. Roni tidak mampu lagi bertahan. Akhirnya terbit juga senyum di bibirnya. Salma pun tertawa. "Kenapa sih, Mas?" "Kamu sih, natap laptopnya serius banget. Suaminya dianggurin," ucap Roni. "Cie, gak kuat dianggurin ya?" goda Salma membuat Roni terkejut. "Udah bisa godain suaminya ya?" ucap Roni sambil sedikit mencubit pipi Salma. "Gak apa-apa dong, sesekali godain." "Masa terus digodain?" balas Salma. Roni tersenyum lebar, lalu menggenggam erat kedua tangan Salma. "Terima kasih ya," ucap Roni lembut. "Terima kasih untuk semuanya," balas Roni dengan bahagia. "Mas Roni gak perlu berterima kasih ke aku. Apapun yang aku lakukan, itu sudah menjadi tanggung jawab dan kewajibanku. Aku yang harusnya terima kasih ke Mas Roni, karena sudah menerima apapun kekuranganku," ujar Salma dengan serius. Aduh, istri siapa sih ini? Pinter banget," balas Roni sedikit menggoda Salma. "Istri Roni Parulian nih bos," ucap Salma. Roni tertawa mendengar ucapan Salma. "Tunggu, kamu duduk di sini dulu. Aku ada hadiah buat kamu," ucap Roni lalu melangkahkan kakinya mengambil sesuatu dari laci mejanya. Sebuah kotak berwarna hitam merah. Roni bawa lalu ia pun memberikannya kepada Salma. "Buat aku?" tanya Salma sambil menatap Roni heran. Roni mengangguk. "Iya, buat kamu." "Kenapa aku terus yang kamu kasih hadiah? Aku aja belum pernah," balas Salma. "Gak apa-apa, bagiku, hadiah yang terbaik adalah adanya dirimu dan anak kita. Itu jauh lebih cukup dari lainnya," ucap Roni menenangkan hati Salma. Salma tersenyum, lalu mengambil kotak tersebut dari tangan Roni. "Boleh dibuka?" Roni mengangguk. Dengan semangat, Salma membuka kotak tersebut. Sebuah amplop berwarna putih. Salma menatapnya heran. "Amplop? Buka dulu," pinta Roni. Tanpa basa-basi, Salma pun membuka amplop tersebut. Setelah membukanya, mata Salma melotot seketika. "Labuan Bajo?" tanya Salma menatap Roni. Roni tersenyum dan mengangguk. "Maksudnya?" tanya Salma dibuat bingung. Sebuah tiket pesawat dan destinasi ke Labuan Bajo kini Salma pegang. "Kita kan kemarin gak ada bulan madu. Karena itu, sebagai gantinya, aku ingin kita baby moon. Aku ingin kita habiskan waktu hanya berdua dengan menikmati alam semesta." Terang Roni membuat Salma tersenyum haru. "Ini serius?" tanya Salma. "Sangat serius. Besok kita pergi," ucap Roni. "Pekerjaan kamu?" "Tenang, untuk hal itu sudah aku serahkan ke Paul. Jadi kamu gak perlu berpikir mengenai pekerjaanku. Karena jika aku sudah memutuskan sesuatu hal, pasti aku telah memikirkan semuanya," jelas Roni. Tanpa berucap lagi, Salma memeluk tubuh Roni. "Makasih Mas Roniku," ucap Salma dengan bahagia. Dengan senang hati Roni membalasnya. "Sama-sama Cacaku."
Pagi-pagi sekali, Salma sudah sibuk menata semua barang-barang yang akan dibawa ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Rencananya, mereka akan berlibur selama 1 minggu. Selain ke Labuan Bajo, Roni juga mengajak Salma ke Lombok. Salma sangat bersemangat mempersiapkan semuanya. "Kamu jangan capek-capek, harus ingat, kamu lagi hamil," ucap Roni sambil membantu menata barang. "Iya mas, pasti aku ingat. Lihat perut aku, sudah sebesar ini. Mana mungkin aku lupa," balas Salma. Roni tersenyum. "Nah, ini sudah selesai. Sekarang aku mandi dulu. Setelahnya kamu mandi. Kita langsung berangkat," ucap Roni. "Penerbangan dari Surabaya jam berapa?" tanya Salma. "Aku ambil jam 10 pagi, biar sampai sana sore hari, dan kita bisa lihat sunset," ucap Roni. Salma tersenyum bahagia. "Siap." Tak berapa lama, keduanya telah bersiap. Roni terlihat menggunakan baju santai dengan kaos oblong berwarna putih dipadukan dengan celana santai berwarna hitam. Tak lupa dengan kacamata hitamnya. Sedang Salma telah bersiap dengan gamis berwarna navy dipadukan dengan kerudung abu-abu, dan tak lupa dengan kacamata hitamnya. "Sudah siap liburan?" tanya Roni kepada Salma. Salma mengangguk dengan semangat. "Sangat siap." "Oke, let's go," seru Roni dengan semangat. Dan dikawal oleh polisi patwal, Roni dan Salma menuju ke Bandara Internasional Juanda, Surabaya, sebab di Tuban sendiri belum ada bandara. Bandara Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam dari Bandara Juanda, Roni dan Salma tibalah di Bandara Komodo. "Alhamdulillah, akhirnya sampai juga," ucap Salma. "Alhamdulillah, gimana? Senang?" tanya Roni. Salma mengangguk dengan semangat. Setelahnya, mereka diantar untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Labuan Bajo. Namun sebelumnya, Salma minta untuk makan terlebih dahulu. "Mau makan apa?" tanya Roni setelah sampai di area makan atau stand makanan. Salma tampak berpikir, hingga matanya tertuju ke gambar sushi salmon. "Makan itu," tunjuk Salma. Roni mengikuti arah telunjuk Salma. "Sushi." Salma mengangguk. "Jauh-jauh ke sini, mau makan sushi?" tanya Roni sedikit heran. Salma mengangguk lagi. "Memangnya nggak boleh?" "Enggak, bukan gitu maksudnya. Kan bisa makanan khas daerah sini," jawab Roni dengan cepat. "Kalau itu nanti aja, waktu kita jalan-jalan," balas Salma. "Oke." Roni pasrah dan menuruti keinginan Salma. Daripada agenda liburan ini rusak karena mood Salma yang berubah, Roni berusaha mungkin untuk menjaga mood Salma selama liburan, agar agendanya ini bisa menyenangkan hati Salma dan membuat anaknya bahagia. Pelataran Komodo Beach Resort, Labuan Bajo. Setelah makan di bandara, Roni mengajak Salma menuju ke villa atau hotel yang akan ditempati selama beberapa hari ke depan. Para staf hotel menyambut kedatangan Roni dan Salma dengan sangat ramah. "Selamat datang Pak Roni Parulian dan Bu Salma Parulian," ucap salah satu staf dengan sopan. "Iya, terima kasih," balas keduanya kompak. Salma menatap sekeliling villa tersebut. Ini adalah pertama kalinya Salma pergi ke Labuan Bajo setelah beberapa waktu lalu gagal karena Bu Arin meninggal. "Mari kami antar ke kamar," ucap yang lain. Roni dan Salma mengangguk, lalu mengikuti langkah staf tersebut. Sesampainya di depan kamar, terdapat tulisan, "Welcome to Mr. Roni Parulian and Miss Salma Parulian." "Ini kamarnya Pak, Bu, silakan masuk," ucapnya. "Terima kasih ya, Mbak, Mas," ucap Salma. "Sama-sama, Bu." "Ini barangnya diletakkan di mana, Pak, Bu?"
Tanya staf laki-laki yang bername Dimas. Minta tolong dibawakan ke dalam ya mas, pinta Roni. Siap pak. Roni dan Salma masuk ke kamar. Kamar yang Roni pesan terlihat sangat indah. Salma dibuat kagum dengan interior kamar tersebut. Interior yang sangat kental dengan corak Nusa Tenggara Timur. Tak hanya itu, kamar tersebut juga langsung menghadap ke pemandangan laut Labuan Bajo yang begitu indah. Terlihat matahari mulai turun dan mengeluarkan semburat jingga. Pak, Bu, saya keluar dulu. Kalau nanti butuh apa-apa, bisa langsung hubungi kami, ucap Dimas mengalihkan pandangan Salma. Iya mas, terima kasih banyak, balas Roni. Setelah kepergian Dimas, Roni menghampiri Salma yang sedang dibuat kagum dengan pemandangan di hadapannya. Masya Allah, indah sekali, ucap Salma yang masih terkagum-kagum. Roni tersenyum melihatnya. Seneng gak? Tanya Roni sambil memegang tangan Salma. Senang mas, aku gak nyangka bisa kesini. Tapi sebentar, kenapa kamu milih Labuan Bajo dari sekian banyaknya destinasi wisata? Tanya Salma balik. Karena aku pernah dengar, ada seorang perempuan yang ingin pergi ke Labuan Bajo, tapi belum kesampaian. Jadi ya sudah, aku berusaha mewujudkan keinginan perempuan tersebut. Terang Roni membuat Salma tersenyum. Lagi-lagi senyum Salma mengembang sambil memeluk Roni dari samping. Makasih ya mas, aku bahagia sekali. Ucap Salma membuat Roni tersenyum, lalu mencium kening Salma cukup lama. Salma memandang senja di hadapannya. Kamar yang langsung menyajikan pemandangan seperti itu tentu tidak membuat Salma menyia-nyiakannya. Salma segera mengambil kamera dan mulai membidik pemandangan tersebut. Tak lupa, ia dan Roni pun berfoto. Setelah berfoto, Salma mengajak Roni duduk sambil menikmati senja yang sebentar lagi akan habis. Dengan tatapan bahagia, pandangan Salma tidak lepas dari pemandangan tersebut. Berbeda dengan Roni, ia justru asyik menatap wajah Salma yang terlihat cantik terkena sinar jingga. Serius banget sih, celetuk Roni. Salma menoleh dan tersenyum. Soalnya bagus banget, di Tuban jarang lihat kayak gini, balas Salma. Roni tersenyum, lalu mengelus pelan kepala Salma yang masih tertutup kerudung. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih telah memberiku bidadari secantik dirinya. Batin Roni sambil terus menatap Salma. Hati Salma menghangat ketika Roni terus mengelus kepalanya. Perasaannya sangat berbunga-bunga.